punya cara untuk menuju kemenangan yang berbeda. Menurut aku semua balik ke inisiasinya sih. Iya, itu Karena dia. draftnya oke di early sampai mid late game juga masih oke. Jadi masih 50-50 untuk chance-nya kali ini. Gak ada yang terlalu mendominasi banget. So kita bakal lihat seperti apa game pertamanya antara tim Onyx yang bertemu dengan Bigetron kali ini. Yura, Benzo di area midnya. Sementara Moreno, ini berarti Gemini bakal ketemu sama Simba ya. Oh, tapi itu di babysit sih. Cowoknya dari Barbosa langsung ke area atas. Wah, ini yang dibutuhkan memang. Langsung coba untuk ganggu aja penetrasi ke arah V-Mortal supaya nggak bisa leluasa untuk melakukan farmingnya. Bahkan udah ada Benzo juga yang akan coba untuk membantu dari seorang V-Mortal. Masih ada Retribution tentunya dan satu Little Wanderer seharusnya diamankan oleh anak-anak Biatron. Tapi lihat first blood-nya ternyata diamankan untuk Gemini ke arah Simba kali ini. Ngelihat ada keagresifan yang dilakukan sama Bigetron, mereka langsung bergerak dengan cukup cepat. Dan aku suka sih EXP laner yang peka banget ya sama situasi kayak gini di awal. Biasanya ketika junglernya coba diharas, coba untuk diinisiasi, dia langsung nge-cover gitu loh. Dia nggak pedulin sama lane-nya dari EXP-nya, dia bisa cari nanti. Dan yang penting junglernya tuh nggak kepick off. Jadi isu balik nih sepertinya karena kartu tadi berhasil dapetin orange buff, bakal udah ada satu town drop dan lihat di sana damage-nya dari Cardo pun akhirnya harus hilang untuk kali pertama. Ini bukan hal yang baik tentunya, tapi ini udah dipredik untuk Onyx Prodigy. Mereka bermain harus cepat, mereka bermain harus cepat-cepat ngatur temponya, harus coba ngambil objektif secepat mungkin karena di late game. Hati-hati dengan Moreno, hati-hati dengan Gamora yang bakal punya stack juga dari Cecilione. Itu akan membuat strategi dari Onyx bisa buyar begitu saja. Iya, dan itu tadi nggak fair trade sih sebenarnya dengan hilangnya Cardo, apalagi dengan emblem Sawi ya. Itu nggak ini ya, nggak adil sebenarnya. Iya, Tapi ngelihat memang rotasi yang dibawakan sama Onyx, ini early-nya mereka memang kuat banget. Solid. Mereka punya sisi dari stunnya Yura juga, terus Vimornov yang juga mobilitasnya tinggi, Benzo yang punya guiding wing, jadi kalau misalnya mereka ditabrak balik dia masih bisa balik. Jadi memang dari Onyx harusnya lebih memaksimalkan untuk potensi early-nya, dan bahkan dari Moreno pun diharas begitu saja, memberikan pundi-pundi koin ke arah Moon yang mendapatkan kill-nya. Wah, ini Bigetron belum dapetin skema permainan itu bisa dibilang ya. Mereka benar-benar diharas habis-habisan. Mereka harus coba bagaimana bermain lebih safe lagi. Tapi di area atas Gemini dan juga Simba, dua XP laner kita yang sudah adu mekanik dari tadi, sepertinya mulai coba dari Simbanya ambil ke arah Turtle juga, membantu dari Cardo. Dan satu objektif seperti yang diceritakan oleh anak-anak Bigetron Beta. Dan masih tenang dulu, tapi ini dia ya, tipikal dari Barbosa, dia selalu mencoba untuk mencari kompensasi. Udah ada satu supo juga dikeluarkan untuk mundur ke arah belakang sana, tapi Gamora dengan bad impact-nya belum kena ke siapa-siapa dan belum bertambah stacknya lagi. Iya, ini menurut aku dari Barbosa juga, kalau mau ngegangguin sebenarnya nggak apa-apa. Cuma jangan terlalu overcommit sih menurut aku, karena Gamora masih butuh stack juga. Mau nggak mau ini Cardonya jadi harus nge-follow up juga ini sesi ini bukan sama Barbosa. Kecuali Bigetron mereka benar-benar udah yakin ya sama item dan juga damage-nya. Kalian bakal tabrak balik, lihat Gemini Falling Sarmon di area depan, dan bahkan Yura pun mencoba untuk mengcover. Benzo mulai datang kali circling eagle-nya connect ke arah seorang Gamora, tapi terlalu dive in ke arah turret di area mid-nya. Wow, Benzo pun akhirnya menjadi korban pertama kali ini. Sangat Cloud-nya kena siapa-siapa dari Gamoranya, tapi lihat dari Onyx, mereka langsung pukul mundur setelah dikembalikan keadaannya, dan Benzo yang tumbang membuat dari Gemini pun balik lagi ke XP lane-nya. Tapi di area bawah kali ini Moreno menjadi target operasi Yura dan juga Moon. Langsung coba untuk dapetin ke arah Beatrice, tapi di area atas pertarungan yang tiada henti-hentinya. Gak akan bisa membuat tumbang kayaknya satu persatu, karena kita tahu ya kualitas dari Simba dan kualitas dari Gemini, mereka bermain juga sabar banget. Mereka gak akan ngambil sesuatu yang benar-benar risiko ya, high risk. Iya, oke. Dan Moon yang masih adem ayam aja kalau aku ngeliat, justru ini malah EXP lane-nya yang lebih sering team fight ya ke area mid. Dan Moon bersama dengan Moreno lebih berfokus untuk dapetin farming yang terlebih dahulu. Mungkin dapetin 2 item mereka langsung bisa bantu rotasi. Sementara ini Onyx yang masih peka banget sih sama pergerakan yang dibawakan sama Bigetron. Malah aku merasa kayak Onyx lebih ke arah nunggu aja sih, karena mungkin mereka udah hafal, udah patah banget sama pergerakannya Barbosa. Iya, nggak cuma dari itu sih, Ji. Dengan momen seperti ini, teman-teman dari BTR tuh benar-benar maksa banget untuk invasi. Nah iya, ini kayak gini, dia ngeculik satu oke gitu kan, nggak masalah. Tapi masalahnya, ini bakalan sulit kalau misalnya Onyx udah mulai main 5 lawan 5. Betul.
Benar. Dan kalau Starmon digunakan juga, tapi Gamora dalam ancaman cukup besar karena Feather Eye Strike-nya untuk gak kena siapa-siapa. Tapi Gemini mencoba untuk di-take down begitu saja. Turtle bisa diamankan, tapi sudah ada Kardo dengan Tempest of Blade mencoba untuk ke arah belakang. Yura masih bisa mundur ke area belakang. Gak ada yang tumbang dari pertarungan barusan. Ini anggapannya kayak Gemini di outplay balik gak sih? Dia coba mau dapetin Gamora, digocek-gocek, dan bahkan Moreno-nya sempet keluarin satu buah Nibiru dan bahkan membuat Gemini ya udah aku nggak jadi deh, balik aja. Iya, bahkan tadi menggunakan Purify loh untuk mengejar seorang Gamora, tapi muter-muter terus ya kan. Dan ini dia fun fact-nya di mana Kardo yang keluar sebagai MVP dari Big Beta hari kemarin. Skor paling tinggi dalam segi kills, 61 kills. Wow. Iya. Jadi memang ini Gamora dari Kardo sendiri yang sudah dinobatkan jadi MVP kemarin, dia membuktikan memang sebenarnya dengan pergerakan dan bahkan ini bisa dibilang playstyle yang dibawakan sama Kardo sendiri terlihat sempurna. Tapi ya semuanya kembali lagi ya ke inisiasi apa yang akan dibawakan sama Bigetron, karena kayak tadi barusan Barbosa yang keculik. Ini sulit menurut aku karena kalau Kardonya sampai maju juga bisa juga dia ke pick off. Tapi dilihat-lihat tadi semua hampir ultimate keluar hanya untuk Barbosa ya. Ini jadi sebenarnya Bigetron punya waktu lagi untuk membalaskan dendamnya dari kehilangan Barbosa tadi. Tapi lihat dari Timornov dan juga Gemini benar-benar mencoba ngerusuk ke arah Kardo yang gak dibolehin jadi. Dan pasti targetnya mereka benar-benar pengen dapetin satu purple bahkan kalau Starmon udah dibuka. Gemini mencoba dapetin Kardo. Simba datang untuk membackup. Gemini-nya dalam ancaman yang cukup besar. Tempest of Blade belum dikeluarkan. Masih coba untuk cicil-menyicil aja karena lihat di sana Timornov juga datang untuk nge-backup. Sang sing-sing dikeluarkan. Tonros juga. Simbanya kali dalam ancaman cukup besar. Dan Phantom Execution gak bisa mengeksekusi dari Simba. Wow, tipis banget dan bahkan mungkin turret yang akan menjadi prioritas untuk teman-teman dari Onika enggak, ternyata masih bisa ditahan di backup oleh Kardo di area atasnya, sementara di area bawahnya sudah ada flicker tadi yang dipakai sama Moon, hanya bermain untuk lebih safe aja. Gak mau keculik lagi, mungkin dia udah belajar juga ya kesalahannya di mana Barbosa bisa aja langsung The Way of Dragon ke arah Moon dan langsung di follow up sama Moreno. Makanya dari itu kita bisa melihat tadi dari Moon langsung aja flicker ke arah belakang, dan menurut katanya Joji sih itu suatu hal yang masih worth it banget, apalagi untuk menghindari tendangan dari Barbosa. Betul. Dimana Moon sudah cuma sekali dan memang butuh waktu lagi untuk bisa membawa damage bagi teman-teman untuk Prodigy. Betul, dia perlu stuck juga dari Brodinya, tapi sementara kali ini lihat ini tendangan adalah Benzo langsung hilang begitu saja, tapi Softblade dibuka mengarah ke arah Moreno, dikejar begitu saja dan bahkan double kill diamankan, triple kill untuk Moreno. Masih ada satu buah Tonros, tapi ternyata Moon yang akan langsung mengamankan poin kill tersebut, bermain lebih aman dari Onyx dan bahkan mereka bermain lebih objektif. Dan kali ini sesuai dengan itu ya data yang tadi kita baca. Onyx mereka pokoknya prioritasnya adalah turret dan turret. Kalau mereka bisa dapetin turret, mereka ambil turretnya. Tapi kalau memang harus team fight untuk kayak menumbangkan beberapa pemain dari musuhnya, ya udah mereka ladenin dulu team fightnya. Ini sih Vimornovnya gila banget tadi sih. Iya. Dia pas banget tahu banget Kardonya turunnya kapan dari Tempest of Blade. Langsung kena satu puncture. Langsung di depannya juga ada Moreno. Moreno sama Kardo barisan. Udah jadi makanan sedap buat Vimornov. Dan akhirnya Vimornov udah 4-0-4. Ini bukan hal yang yang bagus untuk Bigetron Beta. Mereka dari Kardonya yang sebagai poin tertinggi dalam KDA belum mendapatkan satu poin kill sama sekali. Iya, itu yang Joji pengen bahas sih. Dimana dengan tadi satu batu dua burung didapatkan oleh seorang Vimornov, apalagi dengan Kardo. Lihat dari emblemnya, segi emblemnya adalah emblem sawi, yang dimana memang Kardo dengan emblem seperti ini berarti mereka dari seorang Kardo dia harus jadi eksekutor, bukan inisiator sama sekali. Mengingat bahwa tidak adanya killing spree membuat Kardo sangat tipis untuk masalah durability-nya. Oke, dan mungkin menunggu inisiasi yang baik ya. Kali ini lihat Lordnya berhasil diamankan oleh pemain-pemain dari Onyx sendiri. Sementara Kardo bakal coba dikejar. Ada Circling Eagle tapi di area depannya Simba masih bisa survive dan Kardo terpick off di area midnya. Gemini dan juga Vimornov yang tahu ini posisi dari Simba udah kejauhan. Mereka nggak mau terlalu offside. Mereka nggak mau terlalu gegabah dan berhasil untuk numbangin satu aja pemain yang penting bahkan menurut aku. 3 death dari Kardo ini menurut aku nggak bagus banget sih. Lihat perbedaan EXP levelnya ini udah jauh banget diungguli sama Vimornov. Asli. Teman-teman. Apa tuh? Penonton, jangan lupa ya nonton MPL tanggal 18 Februari kemarin sampai nanti tanggal 24 April 2002. Bisa kalian 2022. Oh, tuh. Gak apa-apa. Jangan berantem nih meja caster. Oke, tapi lihat Lord nih, daripada kalian berantem ya mendingan liatin BTR dan juga Onyx yang berantem aja di area mid. Sementara Kardo, itu sakit banget Vimornov.
sekali pungcur aja. Dan juga beberapa basic damage dari Vimorph ini dia pede banget untuk one-to-one dengan Kardo. Dan bahkan lihat Gamora diusir mundur. Mereka mau objektif turret di area atas tapi mau tidak mau harus menunggu jalannya minion terlebih dahulu. Iya, ini kalau dari Bigetron Beta mereka sebenarnya masih kuat untuk mendefense. Dia tunggu Gamoranya punya stack duluan. Di menit 10 ini harusnya udah punya stack yang cukup lumayan banyak. Jadi dari Gamora udah bakal jadi harapan bangsa. Tapi ada Soul Rose dari Vimorph ke depan sana nggak kena siapa-siapa. Teman-teman dari Onyx Prodigy memilih untuk mundur kembali. Mereka udah menguasai jalan pertandingan. Mereka harusnya coba untuk dapetin Lord yang kedua nantinya. Iya, ini yang memang kelihatan dari Onyx sendiri. Ih, dicari, oh enggak ternyata. Mau bakal lebih bermain aman dari Vimorph sendiri. Mau mengambil objektif, nge-clear minion secepat mungkin dan kelihatan ya ini Benzo lebih nyaman kayaknya main Matildanya dibandingkan mungkin hero-hero inisiasi seperti Kufra Iya. atau mungkin hero-hero roamer lainnya. Karena kelihatan banget Benzo selalu ada nge-cover teman-temannya ketika tim fight dibuka gitu. Dengan 6 assist kali ini Choji. 6 assist dan bahkan kalau misalnya kita lihat dari segi item ya, dari tekanan yang diberikan oleh teman-teman dari Onyx Prodigy, lihat perbedaan itemnya dari seorang Link dan juga Lancelot. Iya kelihatan dari jauh banget tapi kali ini tim fightnya bakal coba dibuka lagi di area jungle-nya. Simba langsung hilang. Deres banget dan bahkan Wave Dragon-nya connect dari Barbosa. Namun Vimorph cukup menjadi target kali ini. Namun di sisi lain Barbosa pun harus mengganti nyawanya setelah menendang ke arah seorang Vimorph. 3 ditukar 1 ya sebenarnya bukan hal yang baik juga untuk Bigetron Beta kali ini. Walaupun mereka coba untuk mendefense supaya udah tempat sobet dikeluarkan. Mencoba untuk mundur ke area belakang juga dari Kardo. Hanya gertak-gertak aja karena depan sana. Karena satu base turret yang menjadi target operasi dari anak-anak Onyx Prodigy. Tapi enggak, mereka memilih untuk menghalau ke area atas ya. Karena minion juga belum jalan di area tengah. Ya ini menurut aku high ground-nya Bigetron mereka juga cukup tinggi sih. Mereka kalau mau clear minion cepat tuh sebenarnya bisa main lebih aman. Iya. Lebih safe aja dapetin momentum buat comeback-nya. Tapi ya menurut aku itu mungkin harus dapat momentum banget. Gak boleh bener-bener kayak Barbosa keculik sendirian. Atau mungkin di sisi belakangnya Simbanya ke pick off. Karena kalau nggak ada Barbosa, nggak ada lagi yang nahan damage di depannya gitu loh. Iya, yang harus maju duluan sebenarnya bukan dari Barbosanya, justru dari Simbanya. Dia yang ngepalin duluan. Furious Dive ke arah depan, baru Barbosa mencari momentum di mana entah keambil ke arah Vimorph ataupun Yura. Itu bakal ngebuka banget team fight zone untuk teman-teman dari Bigetron Beta. Dan bahkan kita bisa melihat bahwa memang dari tadi yang menjadi problem adalah Yura dan juga Benzo yang selalu zoning dive in ke arah belakang sana dengan Veteran Strike ataupun Circle Eagle yang membuat Bigetron agak terganggu. Oke, kali di bagian bawah kalian teman-teman dari Onyx Prodigy udah mulai coba untuk setup ke area Lordnya. Tapi dari Bigetron Beta, mereka coba untuk sabar karena di-press habis-habisan oleh Benzo. Bahkan Veteran Strike dibuka untuk mempercepat dapetin Lord yang kedua. Dan Lord tanpa adanya kontes diamankan oleh Onyx Prodigy. Mereka udah semakin kuat lagi, mereka udah semakin coba dapetin objektifnya lagi nanti di area belakang sana. Tinggal bagaimana Bigetron dengan high ground defense yang dimiliki oleh Gamora. Dengan adanya Moreno bisa menjaga dari pertahanannya. Tapi jangan lupa ada Yura juga di situ. Yep. Yang punya Feather Ice Strike dan bisa membangun sebuah perimeter supaya Bigetron Beta nggak bisa asal-asalan masuk. Iya ini high ground dibalas high ground juga ya dari kedua tim. Tapi kalau kita ngelihat Vimorph dan pemain-pemain Onyx mereka mau main cepat sih. Kelihatan dari oke, ada objektif Lord, mereka langsung zoning semua pemainnya di area river dan mereka nggak kasih kesempatan untuk sama sekali Bigetron bisa ngedapetin Lord mereka yang kedua. Dan kali ini Lordnya juga udah mulai masuk ke area midnya. Bakal dijaga terlebih dahulu. Bigetron sebenarnya masih bisa ngedefense sih menurut aku. Kalau tidak ada inisiasi yang gegabah ya mungkin atau siapapun yang keculik ini mungkin Bigetron masih bisa untuk buying time lagi. Tapi permasalahannya siapa yang mau diprioritaskan terlebih dahulu. Gemini bakal masuk dengan Falling Starmon dan mencoba untuk ngajak Simba kali ini 1v1 tapi ternyata Benzo masih bisa mundur, masih bisa ditahan. Mereka cukup dengan satu buah inhibitor turret aja di area bawah dan mungkin di area mid. Iya, tapi masih ada super minion yang berhasil mendapatkan satu base turret ya. Bahkan di base turret di bagian bawah juga sudah hilang. Praktis pertahanan terakhir mereka ada di area atas. Makin sulit untuk Bigetron Beta karena walaupun udah ada Gamora yang punya stack lebih, tapi tadi kita lihat aja apa yang dibuat oleh Yura di sana. Itu benar-benar mengganggu banget dari Bigetron Beta untuk maju ke area depan dan terutama udah ada concern dilakukan oleh Barbosa mencoba dapetin satu membernya kah, siapa yang akan diculik ke depan sana. Udah ada Way of Dragon tapi lihat Yuranya masih punya revive. Barbosa yang bakal dihajar habis-habisan dan yes, dia nggak bisa kemana-mana. Udah nggak ada lagi tanknya dari Bigetron Beta. Tapi di sisi lain lihat Kardo, inilah tipikal assassinate pintar. Dia langsung coba untuk split push, mencoba untuk membuat dari Onyx Prodigy berpindah konsentrasinya.
Iya, tapi tadi bagus banget sih timingnya Yura. Dia tahu tuh dari Barbosanya bakalan maju. The Way of Dragon-nya sempet kepake, tapi dia masih punya Purify dari Yura sendiri. Jadi langsung dihajar balik tentunya dengan adanya instant impact juga dari seorang Yura. Ini menurut aku kayak Barbosa harus hati-hati sih. Ini udah kita bahas berkali-kali. Iya. Dimana Barbosanya, oke dia memang inisiator, tapi nggak mudah gitu loh buat dia untuk nendang. Karena ada 2 Purify yang dipakai sama Onyx. Kalau dia mau ngincer ke arah backline-nya ada Moon juga ya pasti bakal Betul. nge-cover. Jadi aku setuju banget sama Joji, mungkin Zimba yang harus iya. maju, coba pisahin team fight-nya, nge-zoning dengan adanya The Way of Dragon. Dengan adanya Black Dragon Form dan baru dibuka The Way of Dragon-nya sama Barbosa, tapi ke arah yang lain gitu. Iya, dan apalagi kalau kita lihat dari itemnya, para jungler bagi kedua belah tim juga sudah selisih 5.000 dari segi networknya, dan kita bisa melihat bahwa dengan momen seperti ini, otomatis dari teman-teman Bigetron Beta yang bisa membawa damage itu hanya dari Bitrix saja, mengingat bahwa 6 slot itemnya sudah mulai terpenuhi secara pelan-pelan. Gila. Tapi ada Immortality di tangan Benzo. Berarti punya kesempatan untuk Benzo mungkin outplay pemain-pemain dari Bigetron sendiri. Tapi Lord yang ketiga sepertinya bakal menjadi penentu nih. Oji. Tapi Barbosa dulu tuh Cimamo sudah harus hilang di tangan Serafi Mornov lagi dan lagi. Bigetron Beta kehilangan seorang trommernya. Kali ini Lord bakal coba diamankan oleh anak-anak Onyx, tapi di depan sana sudah ada TP sampai dikeluarkan. Fedor Isaac juga, tapi Lord ya Moon bisa mendapatkannya untuk Onyx Pro DJ. Bahkan dari Gemini mencoba untuk garis depan sana, mengusir mundur Simba, Moreno dan juga Gamora. Tapi lihat dari Cardo, udah menjadi bulan-bulanan warga, diincer begitu saja. Dia mencoba untuk kabur, tapi lihat 4 member. Untung dia masih punya purple buff, untung dia masih mundur ke belakang. Tapi lihat kejutan yang dilakukan oleh Gemini di cut 1 point Star Moon. Langsung dieksekusi dengan sangat baik oleh Vimornov di bagian bawah. Dan Lord yang sudah berjalan di area tengah membuat Bigetron Beta yang kehilangan Cardo bakal cukup sulit karena damage yang bisa dibilang kurang. Ini kayak Cardonya buang energi juga lumayan banyak sih. Dia tadi coba untuk dapetin Lordnya namun gagal. Dan bahkan mungkin dari Cardonya agak sedikit terburu-buru. Tapi kali ini The Wild Dragon bakal coba dibuka ke arah Vimornov. Dan bahkan Lordnya berfokus terhadap base-nya. Vimornovnya tumbang, tapi di sisi lain di area depannya mereka fokus terhadap base kali ini dari pemain-pemain Onyx. Lordnya dibiarkan begitu saja dan bahkan Onyx tanpa Vimornov mereka masih bisa mengamankan game yang pertama. Wow. Game pertama ini sih keras banget ya. Keras banget sampai Karena- salah sebut aku. Sampai jadi Jadi OG kangen saya. sama Oji. Aduh, iya. Saya Jadi Ranger Mas. Waduh. Jadi kelihatan banget sih memang sebenarnya ini kelihatan playstyle beda. Iya, ini benar-benar berbeda banget, dimana kita bisa melihat bahwa dari data statistik, Iya. permainan dari Onyx Prodigy itu dealnya agresif. Betul. Tapi perbedaannya